Perkenalkan, nama saya Izzatul Nurhidayah dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang teori relativitas pada pelajaran fisika kali ini. Nah, teori relativitas terbagi menjadi teori relativitas umum dan khusus yang diciptakan oleh Albert Einstein. Keduanya diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Teori relativitas disandarkan pada postulat. Postulat yang mendasari teori relativitas khusus adalah bahwa hukum fisika memiliki bentuk matematis yang sama dalam kerangka acuan lembab manapun. Dan dalam teori relativitas umum, postulat ini diperluas untuk mencakup tidak hanya kerangka acuan lembab, tetapi menjadi semua kerangka acuan. Teori relativitas khusus terbagi menjadi dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu adalah GPS dengan menggunakan efek dari teori relativitas dibantu dengan satelit dan stasiun bumi. Yang kedua yaitu TV tabung. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun lalu kebanyakan televisi dan monitor memiliki layar tabung dengan sinar katoda yang bekerja dengan cara menempatkan elektron pada permukaan fosfor dengan magnet yang besar. Masing-masing dari elektron menyalakan piksel saat mengenai belakang layar, kemudian memunculkan gambar bergerak hingga 30% kecepatan cahaya. Dan dalam kasus tersebut terjadi efek relativitas. Yang ketiga yaitu medan magnet. Seperti yang kita ketahui, magnet adalah efek relativitas. Kumparan kawat yang bergerak pada magnet bisa menghasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi perubahan medan magnet yang memaksakannya bergerak dan menghasilkan arus listrik. Namun, pada saat kawat diam, medan magnet ternyata arus listrik masih timbul. Bukan sebaliknya, itu membuktikan tak ada kerangka acuan yang mutlak. Thomas More, dosen dari California, mengungkapkan prinsip relativitas untuk mendemonstrasikan hukum Faraday yang menyebut bahwa medan magnet yang berubah menimbulkan arus listrik adalah benar. Karena itu adalah prinsip dasar trafo dan generator listrik yang akan mengalami efek relativitas sebutnya. Adapun rumus-rumusnya yang pertama yaitu relativitas kecepatan atau yang dilambangkan dengan V. V dapat disebut dengan kecepatan atau kelajuan. Dengan rumus V sama dengan V1 atau kelajuan pertama ditambah kelajuan kedua dibagi 1 ditambah kelajuan pertama dikali kelajuan kedua per C atau kecepatan cahaya kuadrat. Yang kedua yaitu pemuaian waktu atau relativitas waktu dengan rumus delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat atau kecepatan pengamat kuadrat per C kuadrat. Yang ketiga yaitu kontraksi Lorentz atau disebut juga dengan relativitas panjang dengan rumus L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L di sini merupakan panjang benda pada kerangka bergerak dan L0 merupakan panjang benda pada kerangka diam. Yang keempat yaitu relativitas massa dan energi. Seperti yang kita ketahui, rumusnya yaitu M adalah massa benda yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan V dan M0 adalah massa benda yang diamati dengan pengamat diam dengan rumus M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Contoh soalnya yaitu seorang astronot yang memiliki saudara kembar pergi ke ruang angkasa pada umur 32 tahun menggunakan pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan hingga mencapai 80% kecepatan cahaya. Astronot tersebut kembali ke bumi dan pada saat itu saudara kembarnya sudah berumur 44 tahun. Berapakah umur saudara kembarnya menurut astronot yang baru kembali ke bumi? Adapun pembahasannya yang diketahui adalah V-nya sama dengan 80% atau kecepatannya 80%. Jadi kita cari dulu V-nya yaitu 80 per 100 sama dengan 0,8 C atau kecepatan cahaya. Karena pertanyaannya menurut si astronot, maka astronot merupakan orang atau kerangka yang diam dan saudaranya adalah yang tinggal di bumi. Dan delta T-nya adalah sebagai berikut. Dan ketika apa yang kita ketahui di soal kita masukkan ke dalam rumus, dapatlah jawabannya sebagai berikut.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.